Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Lebih baik darimu. Tahukah Han, kebencianku tidak akan pernah berubah menjadi cinta. Hah? Hah? Apa? Sampai saat ini kalau lo tahu, Kahar tuh masih ngikutin gue. Saya rasa kamu berhak untuk mendapatkan refreshing. Bagaimana kalau weekend ini kita pergi ke villa saya? Kamu nggak usah khawatir, tenang aja. Saya akan minta sekretaris saya untuk menghandle semua ini sementara kita pergi. Beberapa hari saja. Saya yakin udara yang bersih akan membersihkan pikiran kita dan kita akan kembali segar. Saat ini jantung mamamu tidak bisa memompa darah dengan sempurna dikarenakan ada penyumbatan darah di sini. Itu sebabnya operasi bebas harus segera dilaksanakan. Sebenarnya apa sih hubungan kamu sama Kahar itu? Siapa Pak Kahar itu sebenarnya? Dia suamiku, Mas. Apakah Anda mengenal Yasinta sebelumnya? Saya tidak terlalu mengenal baik dengan Yasinta. Yang saya tahu dia adalah istrinya Andre. Bahkan Martin dan Yasinta pernah berusaha untuk membunuh Mas Randy, Pak. Saya membutuhkan waktu lebih untuk merenungkan sebenarnya apa sih yang saya butuhkan dalam diri saya gitu. Gina, bukan kamu sendiri aja yang bimbang. Saya juga, tapi mungkin kalau kita bersama, kita bisa menemukannya berdua gitu. Yes, aku mau ngasih tahu sesuatu sama kamu. Tapi kamu jangan kaget ya. Ada apa, Yud? Mama masuk rumah sakit lagi, Yes. Kapan, Yud? Kok kamu gak bilang sama aku sih tadi pagi? Ini semua pasti gara-gara hubungan kita, Yuda. Udah berapa kali aku bilang sama kamu, sebaiknya kamu tuh jauhin aku. Kasihan mama kamu, Yud. Yes. Mama masuk rumah sakit bukan karena hubungan kita. Ada penyumbatan di jantung Mama. Maka harus cepatnya dioperasi. Terus, kapan rencananya mama kamu mau dioperasi? Aku juga nggak tahu, Yes. Yang jelas, biayanya sangat mahal. Dan aku nggak tahu mesti ngedapetin uang sebanyak itu. Memangnya berapa biayanya, Yud? 75 juta, Yes. Dan itu baru biaya operasinya aja. Belum termasuk obat-obatan dan yang lain-lain. Aku bingung, Yes. Bingung. Kenapa sih? Kalian gak bilang-bilang kalau Tante Ingrid masuk rumah sakit? Kalian semua nih tega deh. Bukannya gitu, Yes. Waktunya tuh belum tepat. Lo pulang ke sini aja keadaan lo kalut banget. Gimana kita bisa nyampein? Lo ini, Yes. Lagian kalau lo tahu, lo mau ngapain? Lo mau jenguk Tante Ingrid. Kan belum tentu dia mau dijenguk sama lo, Yes. Yang ada nih, malahan serangan jantungnya kumat lagi deh. Angel, apaan sih lo? Bercanda, Yes, bercanda. Lo gak marah kan? Iya, abis gue bete. Selama ini kan lo tahu sendiri, keadaan di rumah ini ada aja kejadiannya dan gak ada habis-habisnya. Ya gue cuma pengen buat lo orang semua ketawa sih. Maaf deh.
Ini aja deh. Gue coba pinjam duit sama Denny. Mudah-mudahan dia kasih. Soal gantinya, nggak apa-apa gue nyicil, dipotong pakai gaji gue tiap bulan. Gila lu, Gin. 75 juta itu kan bukan uang yang sedikit. Emangnya lo mau jadi karyawan kontrak di sana? Oke, taruh kata lo mau nyicil bayarnya dari gaji lo. Mau berapa abad lo selesainnya? Kalau gue bisa sih minta DP sama film yang akan gue bintangin. Kalau gue, Yud, sorry aja. Gue sih pengen banget bantu lo. Tapi lo tahu kan keadaan gue sekarang lagi seperti apa. Kalau gue sekarang udah jadi model terkenal sih, gue bisa ngadain show sendiri. Dan bisa juga sekalian ngegalang dana buat lo. Sorry ya, Yud. Aku belum tahu bisa bantu apa ya. Yes, kamu pulangnya udah cukup buat aku. Kamu berdoa aja untuk kesembuhan mama. Kayaknya bentar lagi ada yang mau mencucurkan air mata nih. Oke, sekarang gini aja deh. Mendingan kita makan kali ya, oke? Yuk deh, yuk. Lo nggak usah. Sini aja, lo mau apa? Serah gue ya. Yes, bagaimana? Kamu sudah ambil keputusan untuk melanjutkan album kedua kamu? Ya, saya sudah memikirkannya, Mas. Yes. Kamu tidak serius kan untuk memutuskan kontrak kita? Justru itu saya datang ke sini. Saya ingin Mas Rudi menemui Kahar dan katakan padanya kalau saya bersedia untuk meneruskan kontrak ini. Bagus sekali, bagus. Saya senang mendengarnya. Tapi dengan satu syarat, Mas. Ya? Saya ingin kontrak saya ini diperbarui dengan pembayaran di muka minimal 100 juta rupiah. Seratus juta. Mas Denny, Mas. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan, bisa? Oh, boleh. Tapi kita bicara di ruangan kamu aja ya. Oke. Apakah ini menyangkut soal ajakan saya berlibur kemarin? Iya. Maksud saya belum memutuskan apa-apa, Mas. Terus terang aja saya kecewa. Sikap kamu terhadap saya selalu mengambang. Kamu memperlakukan saya seperti orang asing. Padahal kan kita pernah berjanji untuk berteman. Iya kan? Gawat. Kalau gue minta pinjaman uang dari dia, gue nggak bisa menolak ajakan berlibur. Apa yang mesti gue lakukan sekarang? Selamat siang, Pak Denny, Gina. Ada hal yang saya mau sampaikan ke kamu. Kita bisa bicara empat mata. Mas, saya bicara sebentar sama Mas Randy ya. Saya ngerti, Mas. Tapi kan Mas juga harus tahu dong masalah yang saya hadapin sama Denny di sini. Kalau dibawa-bawa ke sini, saya harus ngomong apa sama dia? Gina, kalau kamu udah jengah sama saya, terus kamu capek berhubungan sama saya, nggak apa-apa. Nanti segala sesuatunya kita bisa atur kok lewat telepon.
Tapi jangan gara-gara kamu mau jaga image, terus kamu perlakukan saya seperti ini dong. Mas, tunggu dulu. Oke, jelasin sama saya apa yang terjadi. Sorry ya. Menurut informan saya di kepolisian, mereka mengatakan bahwa Gito Sutomo dan Yasinta lah yang mengupah Martin untuk memojokkan kamu. Yang benar, Mas. Ya udah, sekarang Mas harus lapor ke polisi dong. Kita harus bertindak sekarang, Mas. Ya, nggak segampang itu, Gin. Mereka juga punya orang-orang di kepolisian. Justru kita yang mesti hati-hati. Karena nggak gampang sih bikin polisi percaya. Tapi Mas percaya sama saya kan kalau saya nggak bersalah? Kalau Mas percaya, Mas harus yakinin ke polisi dong kalau saya nggak bersalah. Mas jawab dong. Oke, nanti saya akan hubungi kamu via telepon aja ya. Mas Randy. Ada apa, Gin? Gak ada apa-apa, Mas. Kalau nggak ada apa-apa, wajah kamu nggak akan gelisah seperti ini. Sebenarnya ada apa sih antara kamu dengan dia? Mas tahu sendiri kan, Randy itu pengacara saya. Dan dia sekarang sedang menangani kasus saya. Kasus apa? Yang jelas ini masalah pribadi bukan soal kerjaan. Oh, saya hanya boleh tahu kalau memang itu menyangkut masalah pekerjaan. Dan kalau soal pribadi kamu, saya nggak boleh tahu. Itu kan yang kamu maksudkan? Bukan itu, Mas. Lalu apa? Kenapa kamu menyembunyikannya dari saya? Kamu menganggap saya sebagai seorang teman. Dan sudah sewajarnya kalau kamu berbagi cerita tentang kamu. Bukannya saya tidak mau berbagi dengan Mas. Tapi saya cuma ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Toh ini nggak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Nggak ada sangkut pautnya dengan Mas. Dan sekarang saya perlu waktu untuk menenangkan pikiran saya sebentar, Mas. Sebentar ya, Mas ya. Permisi. Ya, biasanya sibuk ngurusin anak-anak kos. Tapi sekarang beberapa hari di sini diam. Jadi kebanyakan ngelamun. Ngelamunin apa sih, Tante? Ngelamunin soal punya menantu ya sama cucu? Ya, itu juga. Tapi melihat kamu selalu di sisi Tante jadi ingat masa muda Tante waktu di Sukabumi sama ibu kamu. Masa sih, Tante? Tante sama ibu kamu ibaratnya seperti kopi dan susu. Kemana-mana selalu saja berdua, mengerjakan PR berdua, pergi ngaji, ngegodain anak-anak kampung seberang, semuanya bareng-bareng. Mama juga sering cerita soal itu, Tante. Makanya Mira disuruh nemuin Tante. Katanya zaman dulu itu beda sama zaman sekarang. Kalau kata anak Jakarta, apa istilahnya ya? Oh, gaul. Kalau dulu mah gaulnya nggak ke mall ya, Tante. Ke pematang sawah, ke sungai. Asik gak sih, Tante? Tapi zaman sekarang sudah berubah, Mir. Kami dulu hidupnya sangat prihatin. Tidak pernah punya uang. Jadi kalau mau cari hiburan, ya di alam. Sekarang
berubah banyak ya. Tante juga di sini sibuk. Ibu kamu juga punya kehidupan sendiri. Tapi yang jelas, satu hal yang tidak pernah berubah. Tante sama ibu kamu sama-sama memiliki dan berbagi rasa yang sama, yang sangat berharga. Apa itu, Tante? Kamu, Nak. Ibu Ingrid, saya kan sudah bilang, Bu. Ibu butuh banyak istirahat. Kalau ibu terus ngobrol, tanpa ibu sadari, keadaan ibu akan semakin lemah. Emang kenapa sih, Dok? Kita kan cuma ngobrol aja. Saya bisa bicara sebentar? Nanti aja deh, Dok. Saya lagi asik cerita nih sama Tante. Kalau bisa sekarang. Ini penting. Tante, Mira tinggal sebentar ya. Nanti ceritanya dilanjutin lagi. Istirahat ya, Bu. Ada apa sih, Dok? Kok kesannya saya disuruh cepat-cepat keluar dari kamar tante saya sendiri? Bukannya dengan diajak berbicara itu keadaannya akan lebih tenang. Saya tahu maksudmu baik, Mira. Tapi kadang-kadang justru itikat baik kita buat orang yang sakit itu akan menjadi lebih sakit. Saya bukannya mau menakut-nakuti kamu. Tapi kondisi tantemu saat ini sudah amat kritis. Kritis? Benar, Mira. Semakin lama dia tidak dioperasi, kondisi jantungnya akan semakin lemah. Dan hal-hal seperti tertawa atau bicara yang cukup lama, itu akan mengikis daya tahan tubuh tantemu. Kecuali dia segera dioperasi. Saya khawatir tantemu tidak bisa bertahan hidup lama. Ya Allah, Tante. Saya nggak tahu, Dok. Yuda nggak pernah bilang apa-apa tentang keadaan Tante Ingrid yang kritis. Dia cuma bilang kalau Tante bakal dioperasi. Saya tahu hal ini berat untuk kamu. Tapi kamu mesti tabah. Saat ini tantemu sangat membutuhkan kehadiran kamu di sisinya. Dan demi kebaikannya, dia tidak boleh tahu akan hal ini. Kamu bisa akan merasakan hal ini. Saya usahakan, Dok. Mira. Dokter, ada apa, dokter? Saya baru menjelaskan pada Mira bahwa mamamu jangan terlalu banyak untuk diajak bicara. Denyut jantungnya yang sudah lemah akan sulit stabil. Kami sudah berusaha sebisa mungkin untuk menjaga kondisi mamamu. Tapi itu tidak cukup. Kita harus menempuh tahap berikutnya. Operasi? Iya. Yud, gimana nih? Kita harus bertindak cepat, Yud. Kalau nggak keadaan Tante Ingrid semakin buruk. Udah, Mer. Kamu gak usah sedih. Yuda, kamu tidak usah memikirkan pembayaran saya sebagai dokter. Saya ikhlas. Kamu yang tinggal cari biaya untuk operasi. Makasih, dokter. Sampai kapanpun, kami gak akan melupakan kebaikan dokter. Makasih, dokter. Kami permisi keluar dulu, dokter. Silakan. Makasih, Dok. Banyak kok yang mau bantu kita. Gimana nih, Yud? Waktu kita udah habis. Keadaan Tante semakin lemah, Yud. Kamu harus cepat ngambil keputusan dong. Aku bisa minta tolong sama Mama. Ya walau tabungan Mama nggak banyak sih, Yud. Tapi seenggaknya bisa bantu kamu. Enggak. Kita nggak usah ngerepotin mama kamu.
Tadi pagi anak-anak kos udah berniat bantu kita. Dan juga Dr. Stanley mau bantu kita. Jadi beban kita makin ringan. Percayalah, Mir. Mama akan segera dioperasi dan segera sembuh. Tapi aku takut, Yud. Mir, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut kalau itu udah kehendaknya. Juta? Pak Rudi salah ngomong atau mabok? Ya sih minta uang muka segitu banyak. Iya Pak, iya. Perempuan sinting. Dia kira dia itu siapa? Apa dia lupa kalau dia masih terikat kontrak sama kita? Apa dia kira mentang-mentang album pertamanya sukses, dia bisa nego seenaknya aja? Pak Rudi juga kenapa terima saja permintaan dia? Habis bagaimana dong, Pak? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya tidak terima tawaran dari dia, dia akan mengembalikan semua royalti hasil penjualan album yang pertama, Pak. Setelah itu, dia akan pergi, Pak. Nah, kalau sampai dia pergi, Pak, wah, ya rugi kita, Pak. Nah, apalagi kalau sampai dia dikontrak dengan perusahaan yang lain, Pak. Aduh, Pak, rugi sekali kita, Pak. Brengsek. Pak, waktu pertama kali saya mendengar tentang permintaan dia ini, reaksi saya juga sama dengan Bapak, kaget sekali. Ya, tapi setelah saya pikir-pikir, ya nggak apa-apa lah Pak, kita berat di depan, tapi kita akan menang dalam jangka panjang. Pak, ini mumpung pamornya Yesi sedang naik, Pak. Jadi kita bisa manfaatkan dia. Pak Rudi, ngomong sih gampang. Tapi apakah Bos Kahar setuju? Kalau Bos Kahar bilang tidak, ya tidak. Siapapun tidak akan bisa merubah pikirannya. Iya, iya. Tapi bagaimana dong, Pak? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, Pak, feeling saya mengatakan bahwa Pak Kahar akan setuju, Pak. Dia akan setuju mengenai ini. Baik. Nanti saya akan sampaikan ke Bos Kahar. Tapi kalau gagal, taruhannya jabatan kita. Kita berdua akan dipecat. Hai Angel, apa kabar? Kenapa kamu mau ketemu sama aku? Kamu tuh the point banget sih. Kita ke cafe yuk, ngobrol yuk. Yuk. Leo, kamu nggak perlu basa-basi deh. Kalau kamu mau ngomong aja di sini sekarang. Oke. Aku ada tawaran bagus buat kamu. Ada peragaan busana Adi Busana perancang muda se-Indonesia. Acaranya oke. Turnya 5 kota, kurang lebih sebulan deh. Yang pasti prestis dan honornya oke loh. Menarik sih. Tapi sayang, aku udah janji untuk tampil di beberapa rumah fashion. Kayaknya aku nggak bisa deh. Angel, tawaran seperti ini nggak mungkin datang setahun sekali. Kamu pikir dulu deh. Angel, aku pilihin yang terbaik buat kamu. Masa sih kamu nggak percaya sama aku? Oke, aku pikir-pikir dulu deh. Ntar aku kasih jawaban ke kamu ya. Enggak. Aku nggak mau dengar kalimat enggak dari mulut kamu. Momen ini mungkin momen yang terpenting buat karir kamu. Dan mungkin juga buat hubungan kita berdua. Leo, maaf ya. Aku nggak punya banyak waktu untuk mendengar bualannya kamu. Angel, coba kamu bayangin Angel. Kita bersama-sama dalam waktu yang agak panjang. Bukan nggak mungkin hubungan kita bisa jadi lebih serius. Leo,
kamu dengar ya, aku udah mutusin untuk nggak mau bekerja sama lagi sama kamu. Angel tunggu. Oke. Aku tahu kamu tersinggung atas semua kata-kataku tadi. Aku minta maaf, Angel. Sekarang kita hanya untuk bisnis dan bisnis. Aku mohon, kamu mau kan terima tawaranku tadi? Leo, kamu ini budak atau tulis sih? Aku udah bilang, aku udah nggak ingin kerja sama kamu lagi. Dan ini juga terakhir kali kita ketemu. Nggak ada lagi yang namanya kata bisnis, teman, apalagi hubungan cinta. Leo, kamu dengar ya? Everything is over, finish, semua udah selesai. Angel! Brengsek. Kamu kira kamu bisa memperlakukan aku seperti sampah? Awas. Akan aku berikan kamu pelajaran yang tidak akan kamu lupakan seumur hidup. Jadi dia minta uang muka 100 juta? Iya, bos. Nyali perempuan itu luar biasa. Seolah-olah dia ingin bilang, kita yang butuh dia, bukan sebaliknya. Suruh dia ketemu saya. Tapi, Yesi belum tentu mau, bos. Bos tahu kan, waktu Yesi memandang bos, bagaimana kalau saya dengan Pak Rudi yang memberikan uang itu? Tidak. Untuk uang sebesar itu, saya tidak mau lewat perantara. Kamu atur bagaimana caranya supaya dia ketemu dengan saya. Baik, bos. Nanti kita lihat sebenarnya siapa yang butuh siapa. Jadi gimana, Pak? Apa kita mesti bertindak sekarang? Benar, Pak. Sepertinya Gito Sutomo mulai menggunakan koneksinya supaya Yasinta bisa segera pulang ke Indonesia. Selain itu, Martin juga punya koneksi, Pak. Kita tidak bisa nunggu lama-lama, Pak. Oke. Nanti saya akan bicarakan dulu dengan Gina ya, Pak ya. Ya, terima kasih Pak Seto ya. Ya, sama-sama, Pak. Suster. Iya, Bu. Kok saya ditinggal sendirian? Kemana anak saya dan keponakan saya? Mereka ada di luar, Bu. Tolong panggilkan mereka, Sus. Bu, Ibu harus istirahat. Sebaiknya Ibu tidur dulu. Kan besok masih bisa ketemu lagi sama mereka. Justru saya tidak bisa tenang kalau mereka tidak ada di sini. Tolong panggilkan mereka, Sus. Baik, Bu. Kamu jangan putus asa. Semua pasti ada jalan. Kamu berdoa saja. Ya, Dok. Maaf, Dok. Mas Yuda dan Mbak Mira diminta datang ke kamar Ibu Ingrid. Ya. Sekarang tolong kamu periksa pasien Ibu Dina. Baik, Dok. Yuda, kamu boleh membesuk mamamu. Tapi tolong, jangan bicara terlalu banyak. Biarkan mamamu istirahat. Ya, Dok. Makasih, Dok. Saya dalam dulu. Silakan. Tidak sepantasnya saya bersikap sekertas itu pada Randy. Toh, dia sudah berbuat baik sama saya. Saya harus selesaikan ini dengan baik. Ya, tunggu sebentar. Halo. Kaget melihat aku baru keluar penjara. Polisi tidak punya bukti-bukti yang cukup kuat. Makanya aku bisa bebas. Ngapain kamu kesini? Kita kan nggak ada hubungan apa-apa lagi, Sin.
Berhari-hari dalam penjara dikelilingi wanita tanpa lelaki, rasanya seperti bertahun-tahun. Aku kangen dengan belayan laki-laki. Makanya begitu aku keluar, aku langsung datang ke sini. Aku kangen dengan sentuhan kamu, Randy. Kayak kamu hentikan itu ya. Kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi, Sin. Jangan buru-buru bilang begitu dong, Ren. Kamu tidak tahu apa yang aku punya. Ini menyangkut pacar kamu, Gina. Dia sedang dalam kesusahan, kan? Aku punya informasi yang bisa meringankannya. Informasi apa itu? Sabar dong. Boleh aku masuk? Ayolah. Informasi apa sih? Sabar dong. Ayo kita duduk dulu. Sekarang dengarkan baik-baik. Martin dibayar untuk membunuh Gina. Tetapi karena dia banyak terlibat kasus kriminal lainnya, Yasinta buru-buru memutuskan semua hubungan dengan Martin. Dia sengaja pergi meninggalkan Martin begitu aja. Martin itu nggak mungkin tinggal diam. Dan dia pasti udah bicara kok sama polisi. Memang, tapi Gito Sutomo langsung bertindak. Dia mengancam Martin untuk tutup mulut soal Yasinta. Kalau Martin sampai berani bicara, dia pasti habis. Berarti Gina mesti tahu mengenai hal ini. Randy, duduk dulu dong. Kamu mau Apa sih? kemana sih? Masa aku sudah capek-capek cerita banyak, kamu tidak memberikan aku imbalan? Ayolah Randy, aku kangen sama kamu. Ayo kita bobo sekali aja. Ayo dong sayang, kita bobo sebentar aja. Kamu jangan marah-marah. Nanti habis ini saya pulang kok. Ayo dong, aku kangen banget sama kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.